Indonesia is no longer just a regional player. It's becoming the strategic backbone of BRICS in the Indo-Pacific. A Indonésia não é apenas uma economia emergente. Ela está se tornando o eixo estratégico do BRICS no Indo-Pacífico. Ketegangan perdagangan global kembali meningkat seiring menguatnya rivalitas ekonomi antara Amerika Serikat dan blok ekonomi BRICS. Kebijakan tarif, pembatasan ekspor teknologi tinggi, hingga dorongan dedolarisasi menjadi isu utama yang membentuk lanskap ekonomi dunia 2026. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dan berpotensi memainkan peran penting dalam percaturan global. Sejumlah analis menilai, perang tarif bukan lagi sekadar sengketa dagang bilateral, melainkan bagian dari kompetisi sistem ekonomi dan pengaruh geopolitik. Washington dalam beberapa tahun terakhir mempertahankan kebijakan proteksionis pada sektor strategis seperti semikonduktor, kendaraan listrik, serta mineral kritis. Di sisi lain, BRICS mendorong penguatan perdagangan intra-blok dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS melalui mekanisme pembayaran mata uang lokal. Ekonom senior dari Lembaga Riset Kawasan Asia Tenggara menilai Indonesia berada pada posisi unik. Indonesia memiliki leverage kuat melalui komoditas strategis seperti nikel dan kebijakan hilirisasi. Dalam konteks BRICS, Indonesia bisa menjadi ujung tombak rantai pasok baterai dan kendaraan listrik, ujarnya dalam wawancara terpisah. Indonesia saat ini merupakan produsen nikel terbesar dunia, komponen vital dalam industri energi konsekuensi ekonomi. Amerika Serikat tetap menjadi mitra dagang dan sumber investasi penting, khususnya di sektor teknologi dan manufaktur. Bernilai tambah tinggi, Indonesia harus berhati-hati. Strategi terbaik adalah menjaga keseimbangan, bukan konfrontasi. Politik luar negeri bebas aktif harus diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi yang fleksibel, kata analis hubungan internasional dari sebuah universitas negeri terkemuka. Selain itu, tekanan tarif maupun hambatan non-tarif dapat menjadi risiko nyata apabila rivalitas semakin tajam. Ketergantungan sistem keuangan global pada dolar AS juga masih dominan, sehingga proses diversifikasi pembayaran lintas negara tidak bisa dilakukan secara instan. Oleh karena itu, penguatan kerjasama regional melalui ASEAN serta diversifikasi pasar ekspor dinilai sebagai langkah rasional untuk meredam potensi guncangan eksternal. Pengamat perdagangan internasional menambahkan bahwa Indonesia berpeluang menjadi playmaker ketimbang petarung garis depan. Dengan posisi sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dapat memanfaatkan momentum BRICS tanpa mengorbankan hubungan strategis dengan Washington. Pendekatan pragmatis dan berbasis kepentingan nasional dinilai menjadi kunci dalam menghadapi turbulensi ekonomi global. Di tengah ketidakpastian perdagangan dunia, pilihan kebijakan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah negara ini mampu mengubah ketegangan global menjadi peluang strategis. Jika dikelola dengan tepat, Indonesia bukan hanya penonton dalam perang tarif global, melainkan aktor penting yang turut membentuk arah baru ekonomi internasional. Perkembangan terbaru menunjukkan dinamika baru dalam perang tarif global. Wacana penerapan tarif 0% untuk komoditas tertentu di antara negara-negara mitra strategis. Skema ini muncul sebagai respons atas meningkatnya proteksionisme dan fragmentasi perdagangan internasional, sekaligus sebagai upaya menjaga stabilitas rantai pasok global yang terguncang rivalitas antara Amerika Serikat dan blok BRICS. Sejumlah analis perdagangan menilai kebijakan tarif 0% bukan semata bentuk liberalisasi, melainkan instrumen geopolitik. Negara-negara besar menggunakan fasilitas bebas tarif untuk memperkuat aliansi ekonomi dan memastikan akses terhadap komoditas strategis seperti mineral kritis, energi, serta produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Dalam konteks ini, Indonesia berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat sekaligus pemain kunci. Ekonom industri menyoroti bahwa jika Indonesia mampu mengamankan skema tarif 0% untuk produk hilirisasi, seperti stainless steel, baterai kendaraan listrik, atau produk turunan nikel, maka daya saing ekspor nasional dapat meningkat signifikan. Nilai tambah akan maksimal jika bukan hanya bahan mentah yang diekspor, tetapi produk olahan dengan akses pasar bebas tarif, ujar seorang pengamat kebijakan industri. Namun demikian, implementasi tarif 0% tidak selalu tanpa konsekuensi.
Penghapusan bea masuk bisa menimbulkan tekanan pada industri domestik yang belum kompetitif, terutama jika arus impor meningkat tajam. Karena itu, para pakar menekankan pentingnya negosiasi selektif, memastikan pembukaan tarif dilakukan secara timbal balik dan berbasis kepentingan strategis nasional. Di sisi lain, tarif 0% juga dapat menjadi sinyal stabilitas bagi investor global. Dalam situasi perang dagang yang penuh ketidakpastian, kepastian akses pasar menjadi faktor utama dalam keputusan investasi jangka panjang. Indonesia, dengan basis sumber daya dan pasar domestik besar, dinilai dapat memanfaatkan momentum ini untuk menarik investasi manufaktur dan mempercepat transformasi industri. Pengamat hubungan internasional menekankan bahwa narasi Indonesia sebagai striker BRICS lebih bersifat simbolik daripada formal. Hingga kini, strategi resmi Indonesia tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Bukan keberpihakan ideologis. Pendekatan multifaktor, memperkuat kerjasama dengan BRICS sekaligus menjaga kemitraan strategis dengan Washington dan negara barat lainnya, dinilai sebagai formula paling realistis dalam situasi global yang cair. Dalam jangka menengah, arah kebijakan Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga stabilitas domestik di tengah tekanan eksternal. Ketahanan fiskal, pengendalian inflasi, serta keberlanjutan proyek hilirisasi akan menjadi fondasi utama. Jika mampu menjaga keseimbangan tersebut, Indonesia berpotensi muncul sebagai salah satu kekuatan ekonomi menengah yang paling adaptif dalam menghadapi perubahan tatanan perdagangan dunia. Perang tarif mungkin belum berakhir, tetapi satu hal menjadi jelas, era globalisasi tanpa batas telah bergeser menuju era kompetisi blok ekonomi. Di tengah pusaran itu, Indonesia berada pada persimpangan strategis, bukan sekadar mengikuti arus, melainkan memiliki peluang untuk ikut menentukan arah permainan global. Momentum seperti ini tidak datang dua kali. Kesalahan langkah bisa membuat Indonesia terjebak di tengah pertarungan raksasa. Namun keputusan yang tepat dapat mengangkatnya menjadi poros baru perdagangan global South, penghubung timur dan barat dalam era pasca dominasi tunggal. Dunia kini memasuki babak baru, era blok ekonomi. Persaingan mata uang, dan negosiasi keras berbasis kepentingan nasional. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling cerdas membaca arah angin. Dan jika strategi dijalankan dengan berani serta terukur, langkah Indonesia hari ini bukan hanya akan memengaruhi kawasan, melainkan berpotensi mengguncang keseimbangan ekonomi global untuk dekade mendatang. Kedepan, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi kebijakan, ketahanan domestik, dan kecermatan membaca arah perubahan global. Jika langkah diambil dengan perhitungan matang, Indonesia tidak hanya mampu bertahan di tengah badai perang tarif, tetapi juga muncul sebagai kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan dalam tatanan dunia yang baru.